Halo, salam matematika untuk anak-anak SMA kelas 10 ya. Oke. Boleh juga untuk anak-anak kelas 9 yang mau belajar sifat-sifat dasar dari logaritma. Oke. Kita mulai ya. Jadi pengertian logaritma itu apa sih? Nah, ini tidak diartikan dengan kalimat, tapi langsung dengan bentuk ya. Seperti ini. Bentuk penulisan misalnya P log A sama dengan M. Artinya itu sama aja dengan A sama dengan P pangkat M. Oke, biar nggak bingung ya, misalkan aja langsung diubah ke dalam bentuk angka. 2 log 8 sama dengan 3. Artinya 8 sama dengan 2 pangkat 3. Oke, dipahami nih, berarti hasil dari 8 itu adalah 2 pangkat 3, atau hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8 ya. Nah, kita ambil keterangannya nih. Jadi mulai dari P itu disebut bilangan pokok ya, atau bisa disebut dengan basis. Kemudian A ini adalah bilangan logaritma atau disebut numerus dengan A harus lebih besar dari 0. Oke. Kemudian M di sini adalah hasil dari logaritmanya, atau dalam bentuk yang lain, bentuk ini M itu pangkat 3 di sini ya. Nah, itu disebut dengan eksponen dari basis atau pangkat gitu ya, yang paling mudah diingat. Jadi diulang ya, M ini pangkatnya, A ini adalah logaritmanya, bilangan logaritma, dan P ini adalah bilangan pokok atau basisnya. Gitu ya, nih contohnya. Oke, ini pengertian dasar dari logaritma ya. Sekarang kita masuk lagi dengan khusus nih, logaritma, tapi di sini bilangan pokok atau basisnya yaitu 10. Nah, pada bentuk P log A sama dengan M yang barusan ya, jika tertulis 10 logaritma A, itu misalnya sama dengan M ya, ini itu cukup ditulis tanpa angka 10, tanpa basis 10. Jadi langsung aja log A sama dengan M. Ini umum penulisannya. Nah, kenapa? Karena basis 10 itu pada logaritma tidak perlu dituliskan. Itu ya, contohnya nih. Misal 10 logaritma 3 atau 10 log 3, berarti angka 10-nya tanpa ditulis jadi log atau logaritma 3. Kemudian 10 log 5 langsung saja ditulis log atau logaritma 5 gitu. Ini untuk mempermudah penulisan ya. Sekarang kita masuk ke sifat dasar dari logaritma. Ada 4 aja ya yang diberikan, yang dasar. Yang pertama, P logaritma buka kurung tutup kurung A kali B ya. Jadi dipisah ya, kalinya dirubah jadi tambah. P logaritma A ditambah P logaritma B. Oke. Yang kedua, sifat yang kedua, P logaritma buka kurung tutup kurung A dibagi B. Tanda baginya berubah menjadi kurang. Lalu di sini A bagi B-nya dipisah ya. Jadi P logaritma A dikurangi P logaritma B. Oke, sekarang ke sifat yang ketiga. P logaritma A pangkat N. Nah, ini A pangkat N. Di sini N di sini yang pangkatnya pindah ke depan, lalu diikuti kali P log A. Nah, Bapak buat aja nih panahnya. Jadi N-nya tinggal ditaruh ke depan kali P log A gitu. Yang keempat, P logaritma akar N A pangkat M. Nah, itu sama aja dengan tinggal mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat ya. P logaritma A pangkat M per N. Yang ini ya, akarnya diubah menjadi pangkat. Nah, karena di sini jadi bentuk pangkat seperti sifat ketiga, maka tadi pindahkan lagi ke depan. M per N-nya pindahkan ke depan. Jadi di sini M per N kali P log A.
Oke, ada 4 sifat ini kita akan coba aplikasikan dengan contoh soal yang sederhana. Oke, kita mulai. Ya, contoh soal yang pertama ya. Jika 2 logaritma X sama dengan 3, tentukan nilai X. Oke, ini masih mudah ya. Tadi berarti X adalah logaritmanya. Sedangkan di sini 2 adalah bilangan pokoknya, 3 adalah pangkatnya. Nah, jadi bisa kita tulis ya seperti bentuk ini yang tadi ya. Maka 2 log X sama dengan 3, X itu adalah 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? Itu sama dengan 8. Oke, paham ya? Kita ke contoh soal yang kedua. Jika 4 log 64 sama dengan X, lalu tentukan nilai X. Oke, ini berarti yang ditanya adalah pangkatnya ya. Oke, jawab dengan sifat yang tadi ya. Kita tinggal masukkan saja. Berarti 4 log 64 sama dengan X, artinya 4 pangkat berapa ya yang hasilnya sama dengan 64. Begitu ya. Bisa kita coba mencongok 4 pangkat 2, 4 pangkat 3, 4 pangkat 4 dan seterusnya ya. Atau 64-nya kita ubah menjadi bentuk pangkat 64-nya. Jadi 4 pangkat 4 ya. Nah, maka X itu hasilnya sama dengan 4 di sini gitu ya. Pokoknya cari pangkat gitu ya soal ini. Paham ya? Sekarang kita ke contoh soal berikutnya, nomor 3. Nilai dari 2 logaritma 8 tambah 3 logaritma 9 sama dengan berapa? Gitu ya. Jawab nih. Nah, ini tidak bisa langsung ditambahkan ya. Kenapa? Basisnya juga berbeda. Ini 2, yang kanan 3 ya. Nah, bentuk soal seperti ini kita hanya modifikasi bentuk saja. Nah, 2 logaritma 8 dan 3 logaritma 9 kita akan pecah. Jadi bentuk penulisan pangkat. Oke, nah di sini 2 log 8, 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ya. Lalu 3 logaritma 9, 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2 ya. Kenapa tidak 8 pangkat 1 atau 9 pangkat 1? Tidak, kenapa? Karena kita akan mengejar di sini basisnya dengan logaritma harus sama. Jadi 2 log 2, nanti di sini 3 log 3. Kita mengikuti sifat pada nomor 3. Jadi pangkat di sini yang Bapak lingkarin akan dipindahkan ke depan. Jadi seperti ini. 3 lalu 2 log 2 sisanya kita ikutin. Berikutnya yang kanan juga 2, lalu sisanya 3 log 3 diikutin. Nah, seperti itu. 2 log 2 dan 3 log 3 ini kembar kan bilangannya. Artinya ini kalau dalam bentuk logaritma sama aja dengan 2 pangkat berapa supaya dapat 2. Ini juga sama. 3 log 3, 3 pangkat berapa supaya 3. Nah, jadi jawabannya kan 1 ya. Maka di sini 2 log 2 itu hasilnya 1. 3 log 3 juga hasilnya 1. Maka kesimpulannya, jika kita menulis A log A itu sama dengan hasilnya yaitu 1. B log B itu sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita tinggal turunkan ya nilai 1 tadi sama dengan 3 kali 1 tambah 2 kali 1 ya. 3 kali 1 3, 2 kali 1 2, hasilkan yaitu sama dengan 5. Oke, semoga paham ya. Kita ke contoh soal berikutnya, nomor 4. Nilai dari 2 logaritma 8 kali 16 sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, di sini kita langsung lihat bentuknya adalah sifat yang pertama tadi ya, bentuk perkalian logaritma. Nah, ini P log A kali B, maka P log A ditambah P log B. Gitu ya. Basisnya sama 2 di sini ya. Maka soalnya ini tinggal kita pecahkan saja ya. Nah, kita ubah saja di sini jadi 2 log 8 tambah 2 log 16 ya.
Nah, terus mengikuti seperti tadi, bentuk penulisan 8 dan 16 kita ubah menjadi bentuk pangkat. Nah ya, ini harus sudah lancar. Jadi, kita mengikuti juga dengan basisnya supaya sama. Ini juga sama, ya. 8 itu 2 pangkat 3, 16 itu 2 pangkat 4. Nah, tinggal kita ngikutin sifat tadi, 3 kita pindahkan ke depan, 4 kita pindahkan ke depan. Gitu ya. Nah, jadi 3 kali 2 log 2, 4 kali 2 log 2. Ini langsung saja ya, sudah tahu ya yang tadi. Ini dianggap 1, berarti 3 kali 1 tambah 4 kali 1. 3 tambah 4, gitu ya. Sama dengan 7. Oke, semoga paham ya. Kita ke satu contoh soal lagi ya. Yang terakhir. 3 log 81 dibagi 27 gitu ya. Nah, tentukanlah berapa hasilnya ini ya. Nih, mengikuti dengan sifat tadi, P log A dibagi B itu sama aja dengan P log A kurangi P log B gitu ya. Oke. Lawan kali tadi ya, ini sekarang bagi. Oke, kita tulis soalnya. Berarti tinggal kita pecah 81 dan 27-nya ya masing-masing. Nah, sama kayak tadi, 81 dan 27 kita akan ubah bentuknya menjadi bentuk pangkat dengan melihat basisnya. Dari 3, ini juga sama 3 ya. Berarti 3 log 81 itu sama dengan 3 log 3 pangkat 4. Nah, ini ya. 3 log 27 itu sama dengan 3 log 3 pangkat 3 gitu ya. Nah, sekarang kayak tadi ya, pindahkan ke depan, ini pindahkan ke depan. Nah, 4 log 3 itu langsung saja tadi ya, 4. Betul ya? 4 kali 3 log 3, maaf maksud Bapak. Kemudian yang kedua, ini 3 kali 3 log 3. Ini coret ya tadi ya, 1. Berarti 4 dikurangin 3 ya, sama dengan 1. Nah, di sini lebih rinci ya, tidak diperjelas lagi supaya lebih hafal. Oke, dari 5 contoh soal ini coba bisa mengerjakan sendiri. Nah, ini ya, bisa mencoba sendiri di rumah 3 soal. Persilakan saja tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Salam matematika.